manusia berbondong-bondong masuk Islam. Di antara yang berdatangan adalah masyarakat dari negeri Yaman. Dan ketika datang masyarakat Yaman, Nabi SAW bersabda, "Qad atakum atau qad ja'akum araqqun nasi quluban." Telah datang kepada kalian masyarakat yang paling lembut hatinya. Subhanallah. Kalaulah hanya ini kelebihan masyarakat Yaman, maka cukuplah ini adalah sebuah kehebatan yang ketika sebuah masyarakat memiliki hati yang sangat lembut. Nabi tidak berhenti di situ bahkan. Nabi mengatakan, al-iman yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu Yaman dan hikmah juga Yaman. Karakter dan kebaikan yang lekat dengan penduduknya inilah yang membuat negeri ini mendapat sebutan nama Yaman yang berarti kebaikan. Sifat terpuji ini pula yang ditunjukkan penduduk Yaman ribuan tahun silam, jauh sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam selesai mendirikan bangunan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka atas kehendak Allah, manusia di seluruh penjuru bumi memenuhi panggilan Allah yang diserukan Nabi Ibrahim alaihissalam dari atas batu yang kini dikenal dengan Maqam Ibrahim. Sejarah mencatat, penduduk Yaman adalah yang pertama memenuhi panggilan Nabi Ibrahim untuk berhaji. Nabi yang mengatakan ketika datang orang-orang Yaman, kata Nabi, inilah masyarakat yang pertama kali mengajarkan al-musafahah. Al-musafahah adalah salaman. Jadi kita belajar salaman. Ketika bertemu dengan saudara kita, ketika bersalaman, maka ketahuilah bahwa itu pertama yang mengajarkan adalah orang Yaman. Rasul yang mengatakan itu. Dan subhanallah, kebiasaan baik orang Yaman ketika bertemu bersalaman itu ternyata diabadikan dalam syariat Islam. Bukan hanya sebuah kebiasaan baik, bahkan menjadi sebuah nilai yang baik. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa tidaklah dua orang Muslim yang bertemu kemudian mereka saling bersalaman, maka Allah gugurkan dosanya sampai ia melepaskan salamannya itu. Jadi menjadi sebuah nilai, bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan. Dan inilah yang diajarkan oleh masyarakat Yaman yang akhirnya kemudian menjadi sebuah syariat di dalam Islam ini. Peristiwa Riddah atau gerakan murtad sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa Khalifah Abu Bakar memang sempat mencoreng nama Yaman. وماذا تريد؟ أنا عرباض بن سارية أرسلني رسول الله لأجمع الصدقات وقد جمعتها ولم يبقى إلاكم. رسول الله قد مات وانقضت النبوة بموته ولن نطيع أحدا بعده. لكن أبو بكر الصديق خليفة رسول الله. بنو سليم لن تقدم شيئا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هيا توقف. هذه الصدقات ونحن أحق بها من يثرب. دعها وانجو بنفسك. Khalifah Abu Bakar Siddiq bahkan sempat mengirimkan pasukan besar dipimpin Khalid bin Walid dan para kesatria sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menumpas gerakan murtad ini hingga mengakibatkan ribuan muslimin gugur dalam peristiwa ini. Tindakan salah satu suku kawasan Tarim di Yaman yang tetap memegang petuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat pada Khalifah Abu Bakar mampu mengangkat kembali keharuman nama Yaman. Itulah yang mengundang simpati Khalifah Abu Bakar hingga sang Khalifah pun mendoakan keberkahannya. Kawasan itu pun kemudian menjadi benteng pertahanan Islam di Yaman. Bahkan dari tempat ini dan berkat ketulusan penduduknya, Islam kemudian menyebar hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini adalah negeri yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Yaman, ternyata kita mendapatkan bagian dari itu. Karena negeri ini masuk Islam di tangan para pedagang Muslim yang memiliki akhlak yang mulia, kelembutan hati, yaitu masyarakat Yaman. Yang benar adalah negeri ini tidak masuk Islam di tangan pedagang Persia dan Gujarat. Ini negeri masuk Islam di tangan masyarakat Yaman yang melakukan perjalanan dagang dari negeri Yaman, kemudian singgah ke Gujarat, kemudian masuk ke Nusantara.
dan menyampaikan Islam. Tidak ada peperangan, tidak ada angkat senjata. Yang ada adalah berdagang, berinteraksi, membaur dengan masyarakat, menunjukkan akhlak mulia, menunjukkan sebuah akidah yang logis, mengangkat kemanusiaan, sisi kemanusiaan yang sangat tinggi. Itu yang membuat bangsa ini tertarik untuk masuk Islam. Sehingga kita tahu sampai hari ini ketika Indonesia adalah sebuah negeri dengan jumlah muslim terbesar di muka bumi, maka ini adalah jasa masyarakat Yaman yang dipuji-puji oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, maka sebenarnya ada sebuah PR kembali bagi masyarakat saudara-saudara kita yang bernasab dari Yaman. Kita punya PR bersama bahwa dulu negeri ini belajar Islam dari masyarakat Yaman. Ketika negeri ini mau kembali baik, harus kembali kepada Islam, maka ditunggu peran-peran besar masyarakat Yaman di negeri ini untuk memperbaiki. Ajari kembali masyarakat ini kebaikan-kebaikan, jangan justru diajari kerusakan-kerusakan. Karena masyarakat ini memerlukan kembali kehadiran masyarakat Yaman yang dipuji oleh Nabi SAW karena iman mereka, karena amanah mereka, karena hikmah mereka, dan karena kelembutan hati mereka. Indonesia patut bersyukur karena berkat penduduk Yaman yang mendapat keberkahan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah menerangi kalbu penduduk Indonesia, bukan dengan penaklukan militer, tapi dengan iman dan hikmah. Inilah yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Negeri Yaman adalah negeri hikmah dan iman.